Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memahami bahwa perjalanan sebuah perusahaan akan sangat tergantung kepada visi yang ditetapkan oleh pimpinan dari perusahaan tersebut. Demikian juga dengan perjalanan sebuah keluarga. Dia akan sangat tergantung dari visi yang ditetapkan oleh pemimpin keluarga tersebut. Maka kita sebagai kepala keluarga dan sekaligus orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, manakala ditanya apa sesungguhnya visi keluarga kita, maka tentu jawabannya harus kita ambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat yang bisa menjadi landasan untuk menetapkan visi keluarga muslim kita. Salah satunya adalah terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak keturunan yang qurrata a'yun, yang dapat menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu doa kepada kita terkait dengan kebaikan keluarga kita, terutama terkait kebaikan istri dan anak keturunan kita. Setidaknya dalam doa ini ada dua penggal atau dua permohonan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas satu penggalan pertama, yakni doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penenang hati kita. Imam At-Tabari ketika menjelaskan makna qurrata a'yun mengutip pendapat Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun ini adalah ketika istri dan anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, istri dan anak keturunan kita dapat menjadi penyejuk mata kita, penenang hati kita, manakala mereka kemudian sudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang yang beriman, manakala kita melihat istri kita, anak-anak kita, mereka rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, itu semua menenangkan hati kita. Apalagi kemudian jika kita berpikir jauh sampai ke akhirat, kita yakin dengan janji-janji Allah, manakala istri dan anak-anak kita taat kepada Allah, maka insya Allah nanti kita akan kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, istri dan anak-anak yang taat kepada Allah lah yang kemudian dapat menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penenang hati kita. Dan demikian sebaliknya, manakala istri dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, melanggar perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka tentu sebagai orang yang beriman, ketika kita melihat kondisi tersebut, hati kita menjadi gundah, menjadi sempit. Apalagi ketika kita membayangkan nanti di akhirat mereka akan Allah berikan hukuman berupa siksaan di dalam api neraka. Tentu ini membuat hati kita semakin gundah, semakin sulit. Maka jelas bahwa qurrata a'yun dalam ayat ini, yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah manakala istri dan anak-anak kita menjadi istri dan anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada satu rahasia besar yang Allah sampaikan dalam penggalan ayat ini. Manakala Allah menempatkan istri di tempat yang pertama, lalu kemudian anak keturunan di tempat yang kedua. Rahasianya adalah bahwa tidak mungkin kita memiliki anak keturunan yang taat kepada Allah sebelum kita memiliki istri yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian tugas kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mendidik istri kita, ibu dari anak-anak kita, menjadi orang yang taat kepada Allah, lalu kemudian istri dan anak istri kita itu kemudian menjadi partner kita, menjadi
bersama-sama dengan kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita tidak mungkin mendidik istri kita menjadi orang yang taat kepada Allah sebelum diri kita sendiri juga menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka itu qurrata a'yun hanya bisa dicapai manakala kemudian diri kita, istri dan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa visi keluarga muslim yang pertama itu adalah bagaimana agar seluruh anggota keluarga, ayah, ibu dan anak-anak menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi pertama dari keluarga muslim, menjadikan seluruh anggota keluarganya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayah sehingga bisa menjadi pemimpin keluarga kita dan membawa mereka semua menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.